Udah masuk ya? Mic-nya udah nyala. Udah ya? Halo adik-adik. Halo adik-adik. Halo. Coba di-unmute dulu yuk mikrofonnya. Kak Iren mau denger nih suara adik-adiknya. Halo. Halo, siapa nih? Coba buka dulu kameranya, buka mikrofonnya biar Kakak Iren sama kakak yang lain bisa lihat adik-adik. Udah? Kakak Iren sapa sekali lagi ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Kak. Kurang semangat. Sekali lagi suaranya yang kenceng ya. Oke? Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu, Kak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Sudah siap untuk puji nama Tuhan? Sudah. Sudah siap belum? Sudah. Oke, kalau sudah sebelum kita mulai ibadah, ada satu lagu nih, lagu baru yang bakal kita nyanyiin sama-sama. Tapi kita belajar dulu ya. Oke, siap? Judul lagunya Senin Selasa Engkau Tetap Raja. Yuk kakak-kakak kita latihan dulu. Ayo. Juga dapat TikTok. Jadi gimana pertamanya? Oh ya. Aku kan dapat ngiklan. Jadi pakai Engkau tetap ada. Mic-nya kayaknya. Coba Neng, coba. Tes. Sudah kakak. Kurang. Nyala tapi masuk ya di sana ya. Oke. Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. Tadi kan kita latihannya udah nih. Sekarang semuanya ikutan nyanyi, nggak apa-apa. Mikrofonnya boleh dibuka. Jadi kita nyanyi sama-sama. Oke. Selasa tetap ada. Kami bermanis dengan terus puji apa ya Yesus dan hujan Yesus segalanya. Dia degup jantung Yesus segalanya. Kita udah selesai latihannya, sekarang kita mau masuk di ibadah. Semuanya adik-adik boleh di-mute lagi mikrofonnya. Udah, sekarang siapin hati adik-adik, siapin diri adik-adik, duduk yang manis. Karena kita mau mulai ibadah kita angkat pujian, Yesus ku panggil. Sama Ari lah. Pisah kelas lah. Yesus ku
Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya semua, tutup matanya. Yuk, nggak ada lagi yang ngelirik kanan kiri. Semuanya tutup mata, lipat tangan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami anak-anak-Mu sudah berkumpul lewat ibadah online ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami kakak pengasuh dan adik-adik sekolah minggu supaya kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan baik. Berkati kami Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik masih semangat gak muji nama Tuhan? Masih? Coba angkat jempolnya, kasih tanda ke kakak Iren, masih semangat? Wih, Elka masih semangat, Selin masih semangat. Yang lainnya masih, coba jempolnya diangkat, masih. Kakak-kakak di sini semangat gak? Semangat ya. Wih, semangat juga. Kalau semangat juga, kita mau nyanyi Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Inggrisnya. Tukeran aja nih. Nah adik-adik, masih semangat gak nih? Masih? Masih? Mana jempolnya kalau masih? Muka manisnya mana muka manisnya? Senyum, coba ke kamera senyum. Senyum giginya kelihatan gimana? Oke, karena masih semangat, Kakak Iren masih lihat adik-adik masih sukacita, kita mau angkat banyak pujian lagi buat Tuhan, yaitu Happy Yaya di medley sama Laskar Kristus. Ada suaranya. Laskar Kristus. Oh iya. Laskar Iblis. Laskar Kristus gimana? Oh, Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar
adik-adik. Gimana? Udah capek belum? Udah capek? Udah? Udah? Oh belum, ternyata belum capek ya. Oke, karena belum capek, tapi sebelum itu ada yang mau kasih pujian nih adik-adik. Yang mau kasih pujian itu kalau kemarin kan adik-adik yang kasih ya. Sekarang yang mau kasih pujian itu kakak-kakak sekolah minggunya. Wah, mau dengerin gak adik-adik? Siapa yang mau dengerin kakak-kakak sekolah minggunya nyanyi? Wow, ada Selin mau denger, Mika Noah mau denger, Queen Kimi mau denger, siapa lagi? Ada Jessica mau denger juga. Oke, karena banyak yang mau denger, kita, ada Meira sama Safa juga mau denger. Karena mau denger, kakak-kakak pengasuh yuk, sini yuk, gabung yuk. Ayo kakak-kakak, kumpul. Kita mau nyanyi judul lagunya itu Kesayangan judul lagunya. Gimana pertamanya? Ini udah dihapus. Ya, siap. Oke, siap. Ya. Adik-adik di rumah yang tahu lagunya bisa ikutin ya. Berjalan dekatmu, Bapa yang baik, di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakku. Sekali lagi adik-adik boleh ikutin ya. Berjalan dekatmu, Bapa yang baik, di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakku, menyembahmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik, di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakku. Oke, terima kasih kakak-kakak. Nah adik-adik, lagu yang tadi itu adik-adik pelajarin di rumah ya. Nanti kakak Iren sama kakak Ebe bakal share di grup orang tua untuk lagunya biar adik-adik belajar juga di rumah. Nanti kakak mau minta adik-adik buat nyanyi lagu itu. Oke, nanti dikasih tahu lagi ya infonya. Sekarang masih semangat puji nama Tuhan? Masih. Masih, coba dibuka mikrofonnya, masih semangat puji nama Tuhan? Masih, kalau gitu sebelum memuji nama Tuhan lagi,
coba deh Kakak Iren mau denger nih. Ada yang mau kasih pujian? Bener kan? Coba siapa nih? Oh ada Mika Noah. Oke Mika Noah dulu yang tunjuk tangan ya. Habis itu baru kita ke Gerald ya sama Galenka. Mika Noah Nadine mau nyanyi lagu apa dek? Didorong-dorong. malah. Lagu apa? Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Iya. Oke, suaranya yang kenceng ya. Yuk, 1, 2, 3. Diringin ya? Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi. Mika, Noah, dan Nadine. Terima kasih. Temennya Yeay, terima kasih Mika, Noah, dan Nadine. Selanjutnya ada Gerald sama Galenka ya. Mau nyanyi lagu apa dek? Galenka. Mau nyanyi lagu apa Gerald? Gerald Galenka. Halo Gerald Galenka. Lagu apa? Lagu apa? Ini yang ngomong Gerald apa Galenka nih? Gerald Galenka. Apa deh? Coba suaranya kencang deh. Apa Galenka suaranya? Galenka sih. Coba Mama Galenka di chat aja Mama Galenka. Ya, coba nyanyi ya. Kakak Iren hitung ya. 1, 2, 3. Mamanya sampai begitu Mak. Oke, terima kasih. Gerald. Selanjutnya deh. Terakhir, coba siapa yang mau puji nama Tuhan lagi? Galenka. Elka kakak. Elka, Udah Elka. angkat Ada tangan. Elka. Wih, Elka nih setiap minggu hebat Elka. karena mau Ayo, kasih Elka. pujian. Elka mau nyanyi lagu apa? Happy ya. Oh, happy ya, ya, ya. Oke, Kakak Ira ngitung ya. 1, 2, 3. Ya. Happy. Saya tenang tadi anak Tuhan. Siang tadi tenangan, malam tadi impian. Cinta tuh semakin mendayam. Lagi. Happy ya, ya. Ya. Happy ya. Saya tenang tadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cinta tuh semakin mendayam. Oke. Yeay.
kasih Elka. Terima kasih Elka. Ya, ada lagi? Nah, untuk adik-adik yang lain nanti ya, sebelum kita tutup nanti Kakak Ira minta lagi untuk nyanyi. Nah, sekarang kita mau angkat lagi satu pujian. Adik-adik semuanya bangkit berdiri. Yuk, Kakak Ira mau lihat berdiri dulu, berdiri. Namanya gimana? Senin. Berdiri dulu, berdiri. Oh, oke. Udah, kita mau nyanyi lagu yang tadi kita pelajarin. Senin Selasa, engkau tetap raja. Adik-adik ikutin Kakak Neng sama Kakak Ebe ya gerakannya. Senin Selasa, engkau tetap raja. Rabu Kamis, engkau yang termanis. Jumat Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Sekali lagi. Senin Selasa, engkau tetap raja. Rabu Kamis, engkau yang termanis. Jumat Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap duduk jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap duduk jantungku Yesus segalanya. Oke, terima kasih. Sekarang boleh duduk. Kita mau memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Siapin persembahannya. Taruh di tangan kanannya. Disimpan yang baik persembahannya di tangan kanan sudah. Sambil adik-adik mengumpulkan persembahan, memberikan persembahan, kita angkat pujian Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, sekarang kita mau doa persembahan. Kakak mau minta tolong nih sama Kakak Meira untuk berdoa persembahan. Dalam Tuhan Yesus Kristus, boleh memberikan persembahan kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan kami agar berkenan yang membutuhkan. Tuhan Yesus Kristus, inilah doa kami. Kami sudah mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Meira. Nah, sekarang kita mau masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Siapa yang udah siap dengerin cerita firman Tuhan? Siapa yang udah siap? Coba angkat tangannya. Di sini Kakak Eo sama Kakak Tommy udah siap loh kasih ceritanya. Adik-adik udah siap belum? Udah siap? Kalau
Kalau sudah siap, sebelum kita dengerin cerita, kita mau nyanyi lagi nih, satu Siap. lagu lagi, judulnya Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Silakan Kakak Ninang. Diberikan kepada Kakak Eo dan Kakak Tommy. Langsung, serius, langsung. Iya, Langsung okein ya adik-adik. oke, langsung adik-adik. Swipe. Kak Tommy. Kak Tommy anak apa Kak Tommy? Tengah ya? Wis. Wis. Udah. Oke, selamat pagi anak-anak kelas balita Gemis Bethlehem. Apa kabarnya? Coba, boleh dong yang udah tahu cara reaction. Ada yang tahu belum? Cara memberikan reaction, boleh pakai thumbs up, boleh heart, boleh konfeti. Apa kabarnya? Yuk, teman-teman. Kalau teman-teman yang membuka, wah ada Gerald sudah memberikan, Jemima, Mika, ada love atau heart-nya. Thank you. Oh, Elka good, ada heart. Selin bisa menggunakan reaction. Nanti dibantu ya, supaya nanti seperti kayak teman-teman yang lain. Oke, untuk Alvaro dan juga Felix boleh bergabung ke kelas tengah dan tanggung. Iya. Oke, teman-teman. Iya, anak-anak kita akan memulai dan sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita mau berdoa teman-teman. Yuk kita berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Jemima. Iya, kita mau berdoa ya. Ikutin Kakak Eo, meskipun teman-teman di rumah tetap di mute ya, tidak di unmute. Oke. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami dapat duduk dengan tenang dan memperhatikan cerita Alkitab yang akan disampaikan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.
Amin, amin. Oke, wah keren banget nih. Teman-teman semua sudah berdoa dengan baik. Nah, teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan kisah Alkitab tentang siapa ya? Kakak Eo akan tunjukkan kepada teman-teman. Hari ini kita akan mendengarkan kisah Alkitab dengan tema Yesus menampakkan diri. Iya nih temanya ya. Sebentar Kakak Eo akan. Nah, Yesus menampakkan diri. Ya, beberapa minggu yang lalu kita sudah merayakan Paskah. Paskah artinya Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematiannya. Nah, hari ini kita akan belajar lagi tentang Yesus menampakkan diri. Iya. Yang lain udah dapet ya? Mati aja. Oke. Nah, sekarang Kakak Eyang mau tanya dulu deh. Ya, apakah sudah terlihat screen-nya Kakak Elka? Kakak Elka boleh kasih jempol atau boleh unmute bilang sudah. Oh sudah, oke. Kakak Elka sudah memberikan jempolnya ya, thumbs up. Oke, hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab tentang Yesus menampakkan diri. Kita lihat ya, ada beberapa gambar nih. 1, 2, 3, wah banyak sekali ya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada siapa saja. Kenapa Tuhan Yesus menampakkan dirinya itu berulang-ulang ya? Coba nanti kita akan pelajari bersama ya hari ini. Nah, sebelum kita mau mempelajari tentang Tuhan Yesus menampakkan diri, kita akan menonton sebuah tayangan. Siapa yang mau melihat video untuk cerita Alkitab hari ini? Wah, semuanya tertarik mau ya? Oke, kalau begitu kita akan lihat kisah Alkitab hari ini. Ya, Kakak tunggu sebentar ya, supaya langsung terlihat dengan teman-teman di rumah semuanya. Sekarang Kakak Eo mau tanya kepada Gerald. Gerald, apakah di layar screen Gerald sudah terlihat? Gerald boleh unmute dan katakan, sudah. Sudah, oke. Terlihat ya. Baiklah, terima kasih Gerald untuk iya, oke. Nah, sekarang oke, Gerald boleh lanjut lagi ya. Sekarang kita akan melihat kisah Alkitabnya. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Dan sementara mereka bercakap-cakap, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian,
Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, Adakah padamu makanan di sini? lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ia Sebentar ya. mengangkatnya dan memberkati mereka. Oke, tadi kita sudah menyaksikan kisah Tuhan Yesus yang menampakkan diri. Ya, ada beberapa kali tadi Tuhan Yesus menampakkan diri. Nah, sekarang kita akan lihat ya teman-teman. Oke. Jadi yang pertama Tuhan Yesus menampakkan diri kepada siapa ya? Iya, betul sekali. Jadi, setelah Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Ya, setelah bangkit, nah, pada saat itu Maria Magdalena rindu. Ya kan, Maria Magdalena itu rindu biasanya bertemu dengan Tuhan Yesus. Sekarang karena Tuhan Yesus sudah mati, sudah meninggal, akhirnya ia tidak bisa bertemu lagi. Nah, pada hari yang ketiga ia sangat rindu sekali sama Tuhan Yesus. Ia datang ke kuburnya, ternyata melihat bahwa kuburnya sudah kosong. Lalu Tuhan Yesus pertama kali menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Saat Maria Magdalena melihat Tuhan Yesus, ia langsung berlari teman-teman. Berlari kepada siapa? Berlari kepada murid Tuhan Yesus. Dia lari. Setelah ia bertemu dengan murid-murid Tuhan Yesus, Ibu Maria Magdalena ini menyampaikan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Ia menampakkan diri kepadaku. Lalu, menurut teman-teman, murid-murid Tuhan Yesus percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Boleh di-unmute. Tidak. Kalau menurut Selin percaya atau tidak? Percaya atau tidak, Nak? Boleh kasih cross untuk tidak, terus kasih senyuman untuk iya. Jadi iya atau tidak? Percaya atau tidak? Bisa di-unmute? Percaya. Oke. Tadi ada yang bilang tidak percaya, ada Selin bilang percaya, lalu teman-teman yang lain ada yang bilang tidak percaya. Mima, percaya atau tidak? Murid-murid Tuhan Yesus percaya. Oke. Lanjut lagi. Kata-kata bagaimana? Menurut Kakak Iki percaya atau tidak ya? Oh, akhirnya percaya kayak.
Oke, akhirnya percaya. Tapi ya betul, thank you ya teman-teman ya sudah mau menyampaikan. Jadi saat Ibu Maria Magdalena menyampaikan kepada murid Tuhan Yesus, di situ murid Tuhan Yesus tidak percaya. Pasti bohong. Mereka tetap tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka tetap diam di dalam satu rumah, mereka berdoa sambil bersedih, terus bilang, Tuhan, kenapa Tuhan mati meninggalkan kami? Mereka masih tidak percaya. Ya, sampai akhirnya Tuhan Yesus menampakkan kedua kalinya. Nah, kedua kalinya ini kepada dua orang yang sedang melakukan perjalanan ke Emmaus, yaitu Kleopas dan temannya. Ya, Tuhan berjalan tetapi di dalam rupa lain. Ya, mereka berdua percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi mereka berdua juga akhirnya sambil bercakap-cakap bagaimana Tuhan Yesus itu bisa mati, lalu sekarang jasadnya tidak ada lagi, apakah ia bangkit dan sebagainya. Nah, di perjalanan panjang itu, Tuhan Yesus ikut berjalan dan berbicara atau bercerita bersama dengan kedua orang sahabat ini. Ya, Kleopas dan temannya. Nah, sampai perjalanan ke Emmaus, ternyata kedua orang ini tidak mengenali bahwa yang berjalan bersamanya adalah Tuhan Yesus. Sampai akhirnya Tuhan Yesus menyatakan atau memperkenalkan kembali bahwa dirinya adalah Tuhan Yesus. Bagaimana respon atau tanggapan dari Kleopas dan temannya? Kleopas dan temannya bagaimana? Terkejut atau tertawa atau bahagia? Terkejut ya. Ternyata yang berjalan bersama-sama denganku adalah Tuhan Yesus. Wah, mereka langsung lari lagi ke rumah ke-11 murid itu. Sampai di sana mereka mengatakan bahwa, teman-teman, betul loh, Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Nah, setelah mereka berdua memberitahukan kepada ke-11 murid itu, apa tanggapan dari ke-11 murid itu? Mereka percaya atau tidak? Mika, Noah, Nadine, mereka percaya atau tidak ya? Apa? Sekali lagi? Ya, oke, tidak. Kalau misalnya menurut Gerold dan Galenka bagaimana? Percaya atau tidak? Tidak juga. Oke. Ya, jadi tidak. Satu lagi deh. Kalau menurut kakak Sarah, mereka percaya atau tidak ya ke-11 murid itu? Atau kakak Kesia? Atau kakak Sarah? Gimana kakak Sarah? Belum terdengar? Ya atau tidak? Bagaimana dengan kakak Kesia? Kakak Kesia, mereka percaya atau tidak ya? Oke. Ya, nah jadi betul ya seperti yang dikatakan oleh Mika, Noah, Nadine dan juga Gerold dan Galenka. Ternyata mereka tetap tidak percaya, teman-teman. Ya, sampai akhirnya yang ketiga Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid saat ada di Danau Tiberias ya. Nah, yang terakhir murid-murid saat berkumpul bersama di satu rumah, mereka ada yang sedang berdoa, ada yang sedang bercakap-cakap. Lalu muncullah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada ke-11 muridnya di situ. Ya. Nah, di sini ada dua lagi, itu adalah Kleopas dan temannya tadi yang ikut serta di dalamnya. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 11 muridnya. Waduh, muridnya di situ bagaimana? Terkejut juga seperti dengan Ibu Maria Magdalena, lalu Kleopas dan temannya. Mereka terkejut. Ternyata Tuhan Yesus betul-betul bangkit. Mereka senang.
Mereka bersuka cita. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Ya, Tuhan Yesus mencela murid-muridnya. Tuhan Yesus mengatakan, mengapa kalian ragu? Mengapa kalian masih mengalami ketakutan, ketidakpercayaan? Kalian sudah mengikuti perjalanan pelayananku. Murid-murid Tuhan Yesus kan ikut sama Tuhan Yesus ya, melakukan banyak sekali pelayanan. Tetapi saat Tuhan Yesus meninggal, ternyata para murid Tuhan Yesus ini tidak percaya dengan kebangkitannya. Ya, mereka harus melihat betul-betul. Nah, pada saat itu mereka menjadi percaya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah melihatnya. Ya, karena murid-murid sudah melihat Tuhan Yesus. Nah, dari cerita ini kita juga harus percaya, teman-teman. Apakah kita mau seperti murid Tuhan Yesus yang tidak percaya? Mau seperti muridnya Tuhan Yesus? Wah, kakak Elka langsung geleng-geleng kepala. Enggak mau. Ya, kita tidak perlu. Iya, tidak mau ya kakak Iki ya. Kita harus percaya Tuhan Yesus sudah melakukan perbuatan yang sangat luar biasa. Ya, Tuhan Yesus juga sudah membuktikan dengan menampakkan diri kepada beberapa orang. Akhirnya sampai kepada murid-murid Tuhan Yesus. Disinilah kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita kenal, yang kita sembah, yang kita muliakan adalah Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus yang mampu melakukan keselamatan bagi semua manusia. Termasuk kakak Eo, kakak Iki, kakak Sarah, kakak Kesha, dan adik-adik semua. Kakak Ninang juga gitu ya. Jadi kita semua ini diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kita harus percaya. Nah, sebagai anak-anak yang percaya, ini kita akan masuk kepada aktivitasnya. Ya, kita sudah tahu kan bahwa Tuhan Yesus sudah menampakkan diri. Ya, Tuhan Yesus bukan sedikit, tetapi Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-murid Tuhan Yesus, kenapa kamu nggak percaya? Padahal kan kamu sudah tahu bahwa aku Tuhan Yesus ini harus menderita. Karena apa? Karena sudah dituliskan di dalam perjanjian lama Alkitab kita. Bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk senang-senang. Bukan untuk bersuka cita. Tetapi bagaimana Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mengorbankan dirinya dan menyelamatkan manusia. Manusianya siapa saja, termasuk kita hari ini yang diselamatkan oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu, ya, kita harus mau percaya. Percaya itu berarti kita mau melakukan sikap yang baik. Nah, sebelum kita masuk ke aktivitas, untuk bernyanyi satu pujian. Sebentar ya. Kita akan melakukan sikap percaya kita ya. Sebelum aktivitas kita akan bernyanyi dulu satu pujian. Kristus bangkit soraklah. Sebentar ya, kakaknya sambil siapkan nih lagunya. Oke. Iya. Nah, ini dia. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Belum ya? Pasti belum, karena kakaknya belum share. Sebentar. Nah, sekarang kakak kita tunggu ya beberapa detik
supaya tampil di teman-teman semuanya. Kita nyanyi sama-sama ya. Kristus bangkit soraklah. Haleluya. Oke? Sudah terlihat ya? Yuk teman-teman kita nyanyi sama-sama. Kristus bangkit soraklah. Haleluya. Bergema, surga bergema, berbangkas dan berkumpul, haleluya, muliakan Tuhanmu, muliakan Tuhan. Karya kasihnya genap, haleluya. Kemenangannya tetap. Kemenangannya tetap. Sukses selamat jadi. Oke, ya jadi dari pujian ini kita mau menyatakan Yesus sudah bangkit, kita harus bersorak, haleluya. Nah, bukan hanya bersorak, tetapi kita juga bisa melakukan kebaikan perintah Tuhan Yesus di dalam kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Nah, sekarang teman-teman, Kakak Eo mau kasih lihat nih aktivitas kita hari ini. Aktivitas kita hari ini ada 2 orang anak ya yang mau melakukan ketaatan. Ya, ketaatan supaya sampai kepada Tuhan Yesus. Dia mau melakukan ketaatan apa yang Tuhan perintahkan. Ya. Nah, nanti di sini kita harus cari jalan, teman-teman. Kan kita udah nggak seperti murid Tuhan Yesus yang hanya berdiam di rumah saja ya. Nah, sekarang kita harus betul-betul bisa melakukan. Maksudnya di rumah saja itu tidak melakukan apapun, begitu ya. Nah, kalau sekarang kita kan beda. Di rumah saja tetapi kita bisa berdoa, kita bisa mengasihi orang lain, kita bisa melakukan sikap sopan kepada orang tua, kita bisa juga memuji Tuhan setiap saat. Itu namanya melakukan perintah Tuhan. Tuhan menyelamatkan manusia dengan pengorbanannya di kayu salib. Puji nama Tuhan, kita beroleh keselamatan. Marilah kita bersyukur dengan memilih sikap baik untuk kehidupan kita. Kalau kita mau melakukan kehidupan yang baik, yuk kita pilih jalannya. Kemana saja ya, supaya kita bisa sampai kepada Tuhan Yesus. Nah, ini kita harus melakukan ketaatan. Kakak Eo akan bantu annotation, teman-teman semua boleh unmute ya. Oke, teman-teman, sekarang kita lihat sama-sama. Ini kan ada 2 orang anak nih. Ya, dia mau kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau yang kita pilih, itu kita harus pilihnya itu yang sikap-sikap baik atau sesuai dengan perintah Tuhan. Apakah berbohong sesuai dengan perintah Tuhan? Tidak. Tidak. Betul, berbohong tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Apakah menolong sesuai dengan perintah Tuhan? Iya. Ya, oke. Kita kasih tanda dulu. Menolong. Sorry. Nah, menolong adalah sesuai dengan perintah Tuhan. Kita kasih lingkaran dulu. Apakah mengasihi sesuai dengan perintah Tuhan? Iya. Ya, oke. Kita kasih dulu lingkarannya. Ya, jadi 2 orang anak ini, ya, 2 orang anak ini bisa berjalan melalui yang warna kuning atau yang warna hijau karena dua-duanya ini sikap yang melakukan perintah Tuhan. Oke, sekarang kita yang menolong. Menolong bisa ke arah yang merah. Nah, arah merah ini marah. Apakah bisa?
Merah melakukan sikap perintah. Oh tidak, kita coret. Ya, sama bohong, kita coret. Oke, Oke, berarti menolong yang ke merah tidak bisa ya. Kalau yang ke kuning ini berkelahi, boleh nggak? Tidak. Oke, tidak juga. Kita kasih tanda silang kalau begitu. Nah, bagaimana yang mengasihi? Kalau mengasihi ke warna yang hijau, berarti dia itu marah. Marah boleh nggak tadi? Tidak boleh, karena itu tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, mengasihi ini bisa yang ke warna merah juga. Warna merah adalah sopan. Sopan betul atau tidak? Sopan betul, karena sopan adalah melakukan sikap perintah Tuhan. Lalu sampailah kepada Tuhan Yesus. Berarti coba Kakak Eo mau tanya kepada teman-teman. Jadi jalur mana ya yang bisa dilewati oleh kedua anak ini untuk sampai kepada Tuhan Yesus? Sebutkan warnanya. Dari mana ke mana? Dari mana yang kuning, merah, hijau. Oke, coba ya. Sekarang kita lihat. Dari warna kuning ya. Lalu warna merah yang kedua. Lalu setelah itu ke warna hijau yang ketiga. Sampailah anak-anak ini kepada Tuhan Yesus. Berarti merah, kuning, dan hijau. Nah, hari ini berarti kita mau diajak untuk melakukan sikap syukurnya, yaitu mengasihi dan sopan. Mengasihi bisa kepada adik atau kakak atau orang tua yang ada di rumah. Ya, mengasihi itu banyak sekali macam-macamnya. Misalnya, kita bisa mengasihi orang tua kita dengan mengambilkan air minum kepada orang tua kita. Ya, teman-teman udah bisa ambil air minum kan? Atau misalnya memijat badan orang tua kita. Papa dan mama dipijat badannya. Papa mama udah capek ya, sini aku bantu pijat ya. Jadi nanti teman-teman bisa memijat badan mama dan papanya, itu mengasihi juga. Atau misalnya kita bisa mengasihi dengan cara apa? Dengan cara mengambil apa yang dibutuhkan. Ya. Nah, dia mau menggunakan pampersnya, mau digantikan gitu ya. Kita bantu ambilin untuk digantikan pampersnya. Nah, itu adalah sopan juga ya. Sopan itu kita bisa saja apa? Kalau sopan contohnya ada apa aja ya? Ada yang tahu nggak sikap sopan itu apa contohnya? Memberi salam. Memberi salam, pinter sekali Gerald. Memberi salam kepada orang tua atau orang yang ada di rumah. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat tidur, selamat makan. Itu namanya memberi salam ya. Kita harus biasakan diri untuk memberi salam. Selain itu sikap sopan apa lagi ya? Boleh nggak marah-marah kalau sikap sopan? Iya, betul sekali Kakak Elka. Tidak boleh marah-marah. Harus menggunakan kata-kata yang baik ya. Kalau misalnya mau meminta sesuatu, harus mintanya dengan sopan. Misalnya Jemima mau minta kepada Mami. Mami, boleh nggak ya aku makan 1 permen? Ya, jangan sambil marah-marah. Mami, pokoknya aku mau makan 1 permen. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh, betul sekali. Itu hanya contoh ya. Jadi kita harus melakukan sikap sopan, harus mengatakan sesuai dengan yang baik. Seperti itu ya. Nah, ini adalah aktivitas kita hari ini. Jadi kita harus mengasihi dan juga sopan kepada orang yang ada di rumah atau sekitar kita. Nah, hafalannya ada 3 kata untuk kita hari ini, ya. Kristus bangkit, soraklah. Oke, sekali lagi coba ya. Cuma 3 kata teman-teman, pasti teman-teman bisa hafal semuanya. Oke, nah nanti teman-teman kan ada beberapa yang sudah berteman atau mami dan papi sudah berteman kan dengan Instagram Sunday School.
Gemis Bethlehem. Nanti teman-teman boleh loh direkam lalu dimasukkan ke dalam, kan teman-teman nanti rekamnya pakai Instastory tuh, terus nanti di-tag ke Sunday School Gemis Bethlehem ya. Nanti kakak-kakak sekolah minggunya akan merepost ya. Nah, jadi hari ini ayat hafalan kita adalah Kristus bangkit soraklah. Gayanya atau seperti ini. 1, 2, 3. Kristus, coba Kristusnya bikin dulu tanda salib tangannya. Kristus sudah bangkit. Bangkit itu kan ke atas kan? Bangkit ke atas, naik. Bangkit. Kita harus soraklah. Soraklah. Sekali lagi ya. Ayo sekali lagi sama-sama. Kristus bangkit soraklah. 1, 2, 3. Kita pelan-pelan ya. Kristus Bangkit. Soraklah. Sekarang bagiannya anak-anak sekolah minggu kelas balita. Kakak-kakak tidak ada yang mengikuti sama sekali. Ini kan cuma 3 kata. Pasti teman-teman bisa semuanya. Oke? Siap ya? Kakak Eo akan hitung. Kan balita. Ya, siap. 1, 2, 3. Kristus bangkit. Kristus bangkit. Oke, wah sudah hafal sih Kristus bangkit soraklah, tapi belum ada gerakannya. Mana gerakannya? Coba sekali lagi ya, sama-sama. Boleh di-unmute loh teman-teman, semuanya boleh di-unmute. Mika, Noah boleh di-unmute, oke? Jemima boleh di-unmute. Oke, Elka sudah di-unmute ya, dan Dara juga. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Kristus bangkit soraklah. Oke, ya, nanti teman-teman boleh direkam. Soraklah. Oke deh ya. Kristus bangkit soraklah. Karena Kristus sudah bangkit, kita mau bersorak, kita mau melakukan sikap baik, yaitu mengasihi dan sopan. Oke, mengasihi dan sopan. Diingat ya teman-teman ya, mengasihi dan sopan kepada orang yang ada di sekitar kita. Oke, kita mau tutup. Ya, kita mau tutup. Kita mau berdoa. Kita mau berdoa ya, kita mau doakan untuk orang tua kita, untuk sekolah kita ya, atau misalnya teman-teman saat di rumah supaya teman-teman yang bersekolah bisa kembali bersekolah dengan baik bersama dengan teman-teman dan bermain bersama dengan teman-teman ya. Oke, yuk. Oke, Buka tangan. Tutup mata, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Ya, untuk kali ini doanya tidak perlu diikuti ya. Yang penting teman-teman berdoa semua. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama. Tuhan bantu kami supaya kami tetap percaya dan juga semakin percaya bahwa Tuhan sudah bangkit untuk menyelamatkan kami anak-anak-Mu. Tuhan, biarlah kami sudah dapat bersyukur dengan melakukan beberapa sikap yang bisa kami lakukan, yaitu menaati perintah Tuhan, khususnya untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami dan juga berlaku sopan. Tuhan, bantu kami selalu untuk kami dapat melakukan Tuhan berkati juga untuk sekolah kami, untuk bangku sekolah kami, saat kami dapat belajar, kiranya Tuhan mau memberkati kami, meskipun sekarang kami masih menggunakan pembelajaran jarak jauh, tetapi Tuhan mau memberkati kami. Tuhan memberkati kesehatan kami, Tuhan memberkati kepintaran kami. Tak lupa juga kami ingin berdoa Tuhan, kami yang sedang bekerja maupun yang berada di rumah. Kiranya Tuhan mau memberkati mereka, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan semangat bagi mereka, sehingga mereka juga dapat melakukan yang terbaik untuk kami anak-anaknya dan juga untuk Tuhan.
Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri sekolah minggu online kami. Kiranya Tuhan mau memberkati kami saat kami melakukan aktivitas kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih Kak Teo. Terima kasih Adi. Teman-teman. Selamat hari Minggu. Salam sejahtera. Hari Minggu. Foto dulu tuh Kak Teo. Foto dulu Kak Teo. Oke, kita mau foto dulu loh teman-teman. Teman-teman, kita mau foto dulu. Coba senyum semuanya di kamera. Ayo, Ya. senyumnya, berikan senyum yang terbaik. Ya. Oke, yuk. Ya. Ya. 2, 3, senyumnya mana? Oke. Oke. Terima kasih Kak Teo. Selamat hari Minggu. Gerald. Selin. Mima. Selamat hari Minggu. Sally, selamat hari Minggu, Jemima. Selamat hari Minggu. Mima, salam ya Ade. Selamat hari Minggu, hari Mima. Hari Minggu. Dadah. Dadah. Ya, selamat hari Minggu. Dadah. Dadah, ya. Lift ya, Kakak Iki lift ya. Kakak Iki din lift ya. Bel. Abel, dadah. Dadah. Aceng mana Aceng? Dadah. Berdua ya. Iya. Bye-bye.